Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam channel Aden Bermitra. Kita ke yang baru kemarin terjadi, yang sedih. Kita berduka cita atas meninggal 125 ya, 25. Kita lihat 100 jumlahnya ya, 100 kurang lebih 125 yang meninggal di tunggu ya geng. 125 orang dilaporkan meninggal dunia dan 13 mobil dirusak akibat kerusuhan. Kita untuk berduka cita atas kejadian tersebut ya. Saya sedih, itu terus banyak ya. Kita nomor 2 masuk terbanyak meninggal, nomor 2 di dunia mengenai kerusuhan sepak bola ya. Itu nomor 1 nggak salah di Peru di 5 ya. Ini ya menjadi evaluasi lah bagi beberapa pihak yang ada di pertandingan tersebut. Ya, saya sebagai fans sepak bola sangat sedih sih. Apalagi kita nggak tahu apa sanksi FIFA terhadap kita dan apa efek bagi orang-orang penonton bola nanti. Ketakutan dan efek anak-anak yang akan menonton bola dan efek keluarga yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Saya juga sedih sih, yang orang yang tak bersalah menjadi korban terhadap kasus tersebut. Saya turut berduka cita atas korban tersebut. Semoga menjadi yang terbaik di surga nanti para korban kanjuran mati syahid ya, meninggal secara tenang, insya Allah langsung masuk surga. Dan juga semoga ini menjadi pukulan telak bagi beberapa pihak yang menyelenggarakan kompetisi tersebut. Itu sih sangat sedih sekarang, dan juga semua kompetisi dihentikan di Indonesia ini, Liga 1. Dan sebelum itu saya akan membahas beberapa yang terjadi di Kanjuruhan ini, beberapa berita yang saya tangkap, yang saya klik pertama kali. Oke, tak perlu lama, kita bahas aja. Ya, ini kasus ini terjadi pada saat pertandingan antara Arema melawan Persikabo melawan Persebaya yang menang oleh Persebaya dengan skor 3-2. Kabarnya terkait kerusuhan dan suatu polisi menembakkan gas air mata, dan katanya di FIFA tidak boleh melakukan gas air mata, dan faktor yang ada terjadi itu ya, teknis tadi ada orang, ada yang diselesaikan. Oke, lanjutnya ya, kesulitan ini terjadi karena waktu itu ada pertandingan antara Arema vs Persebaya yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 3-2, dan
waktu itu kabarnya kan diduga polisi menembakkan gas air mata ke penonton. Waktu itu penonton lah udah rusuh juga, itu tujuan agar tidak menenangkan penonton agar tidak rusuh lagi. Ya kabarnya kalau gas air mata tuh kan zat kimia nggak salah. Saya juga nggak tahu ya efek dari gas air mata ini. Kabarnya lalu terjadi kerusuhan, akhirnya kabarnya pintu penonton itu nggak dibuka ya, nggak salah. Wih, itu sih kita dengar-dengar di beberapa berita, belum jelas faktanya. Jadi sekarang kan lagi diusut, dibuat TPGF untuk mencari fakta tentang terjadi kasus tragedi ini. Jadi kita bahas di bagian sepak bolanya dulu ya. Jadi kerusuhan ini jadi efek bagi sanksi FIFA nanti. Apakah kita akan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2020 nanti, karena ini menyangkut keamanan. Nah, lalu apakah kita akan tetap menyelenggarakan penonton dalam sepak bola Liga 1 nanti? Nah, itu kan menjadi efek-efek yang kedepannya untuk klub-klub kedepannya nanti. Di itu sih untuk kepada semua klub sepak bola Indonesia sih. Jadi ditunda ya, Liga 1, Liga 2 semuanya kena dampak. Jadi waktunya belum tentu sampai selesai ini kasus Arema. Akhirnya disanksi ya dengan denda dan nggak boleh menghadirkan penonton sampai akhir musim ini. Dendanya nggak salah 250 juta. Tunggu. Ya ini menjadi apa namanya? Dan juga efek dari kasus tersebut, Kapolresnya dicopot, Kapolres Malang dicopot. Dan juga kita lihat ada 33 anak tewas, anak yang tidak bersalah. Itulah yang terjadi. Dan polisi juga memeriksa 28 anggota Polri. Dan 9 komandan Brimob dinonaktifkan. Nah, ya inilah efek-efek yang terjadi setelah kasus tersebut. Dan di sini Mabes TNI tangani dugaan kekerasan prajurit. Jadi di sini TNI juga ikut dalam menyelidik apa yang terjadi dan dilakukan TNI pada saat itu. Ada dugaan kekerasannya. Dan juga petisi minta penggunaan gas air mata di stop. Ya itulah, mungkin kita harus ikut aturan FIFA sih. Di aturan FIFA katanya nggak boleh ya menggunakan gas air mata. Dan Kapolri juga
mengawasi mengenai libatkan Kompolnas untuk awasi investigasi ini, dan 2 polisi gugur. Jadi nggak hanya masyarakat biasa, masyarakat sipil juga, 2 polisi gugur. Dan pemerintah juga, Pemerintah Jokowi juga minta investigasi tuntas di kasus ini. Lalu pemerintah juga beri santunan ya terhadap korban-korban yang nggak bersalah meninggal kepada orang tersebut. Ya mungkin dari saya mungkin ini sih, kok masalah penonton ini keresahan juga tanpa menyudutkan siapa pihak pun. Sama sepak bola kan kita belajar sih dengan luar negeri. Yo sama-sama kita. Saya juga penonton juga. Saya dulu kan juga pernah aku tahu gimana. Ya itulah menjadi introspeksi, kenapa rusuh terus, kalah rusuh, wasit kayak gitu rusuh, semua tadi kerusuhan yang tanpa henti, merusak fasilitas dan lain-lain. Kan di sini menjadi efek kita sendiri, merusak fasilitas yang dibuat oleh klub kita sendiri dan merusak semuanya. Oke lah, ini karena kenapa lo di luar negeri mungkin jarang sih, tapi misalnya gini, kalau klub kita kalah, ya udah selesai, beri efek ke manajemen. Mungkin pemain gini nggak nonton, kita nggak usah kita repot-repot nonton. Kalau misalnya kita kecewa kok sama wasit atau gimana, kita lapor, buat petisi atau gimana kan bisa. Tapi kalau kita udah rusuh, merusak fasilitas, nanti kita untuk menuju ke dunia, kita memberi efek ke FIFA, memberi efek ke yang lain. Itu dari kita udah capek-capek bayar pajak, capek-capek bayar tiket, tapi kita merusuh, kan efeknya kembali ke kita. Dan juga apa beda dengan yang lain, klub yang lain kita luar negeri, bukan banding-bandingi ya, tapi kita belajar dari kedewasaan. Penonton luar negeri aja udah bisa deket antara penonton sama lapangan, udah bisa deket apa enggak ada juga di Inggris kok bisa. Ini itu mungkin proses sih, mungkin ada pendewasaan. Makanya semua dari penonton ya kalah udah habis, besok misalnya nonton malas lah, nonton lagi, itulah nggak ada rugi itu. Karena kita yang berusaha efeknya banyak, nggak percaya orang yang nyaman nonton, nggak ada terlalu ikut, terlalu euforia, tapi dia ingin menikmati secara langsung live nonton bola. Tapi kita rusuh, yang lain kena. Tapi kalau kalian aja ya apa, jadi efeknya kayak lain, kasihan loh yang tidak terlibat itu. Jadi kalau misalnya terjadi bisa kalah, kalian kecewa, jangan lampiaskan kayak itu, kalian lampiaskan ke apa bisa nggak nonton, nggak usah nonton, Bennett dalam arti nggak nonton lagi. Kayak ini kan misalnya pelatih misalnya, beberapa pelatih sekali ingin sebutkan siapa, Tagar gimana gitu, evaluasi untuk manajemen atau gimana, masa wasit, kalau di wasit kalian coba beri itu sanksi atau gimana.
kan itu. Tapi kalau kalian udah melakukan hal yang tidak ini, efeknya bagi kalian satu, saya kalau kalian bisa jadi pidana, saya kan ya mungkin faktor-faktor lain yang membuat kalian akhirnya rusuh. Jadi efeknya ke kalian kan, ya kalian kasihan orang tua dan yang lain-lainnya. Kan itu, jangan sampaikan kira ini masih saat kalian merugikan seorang. Mungkin dari itu si penonton kan pikirlah panjang. Ya untuk saat ini udah, tapi efeknya akan panjang dari kalian, yang lain dan semua gitu sih. Tapi juga dari polisi yuk sama-sama ya, bapak mungkin apa yang terjadi di sana. Mungkin sekarang ya sih serba salah juga kan kadang-kadang pada saat polisi itu kalau nggak digituin tambah pecah rusuh. Tapi kalau lihat cerita segitu sih ya serba salah sih pada saat polisi di TNI juga ya, pada itu serba salah sih posisinya. Ya di sini gitulah, saya bingung juga pada saat itu. Mungkin ada beberapa ya yang agak sayang mata tuh, mungkin yang sangat disayangkan sih menurut saya. Mungkin belum sosialisasi sih kapan gas air mata itu dikeluarkan, kapan itu. Mungkin di aturan, mungkin di kursi, mungkin ya lah kalau udah nggak bisa dikeluarkan lah gas air mata. Tapi pada saat itu kan kita nggak tahu sih fakta, sedang kita masih mencari fakta kasus tersebut ya. Jadi itu sih pesan saya ke depannya. Saya harap kajian ini terulang lagi, semoga yuk damai kita, siapapun penontonnya, siapapun klubnya, yuk sama-sama kita bersatu. Kita Indonesia loh, kita jangan gara-gara fanatik, gara-gara hal-hal yang tidak diinginkan kalian rusuh, bertengkar. Wajar kita beda, wajar kita ras beda, semua beda, tapi kita tetap satu. Itu Indonesia. Jangan gara-gara kita ini walaupun yang penting kita Indonesia, kalah menang biasa, yang nggak biasa tuh kita udah kalah ngamuk dan yang lainnya. Ya udah yuk, udah saatnya kita menuju era yang modernnya, berpikir ya udah kok kalah habis, ya udah kesel, wajar ke kita udah kesel, tapi jangan brutal ya, brutal ya. Mungkin aku yakin di dalam diri kalian tuh fans sejati bener, tapi ada saatnya fans sejati itu pikir saya merusak, nah harus ya nanti saya efeknya saya gimana ke orang tua dan yang lainnya gimana. Tapi kalau kita pikir ke saya berikan saksi aja ke manajemen, nggak nonton, nggak berikan tiket, nggak itu mundur atau gimana itu sih. Tapi kalau kita merusuh atau yang lainnya, banyak yang terkena akhirnya. Mungkin itu sih yang saya bisa sampaikan. Ya harap semua untuk polisi dan TNI semua yuk, bagi di kondisi ekonomi kita sedang buta lantah, yuk dari sini, dari penonton kita yuk supporter, malah udah supporter mau support sepak bola Indonesia ke arah lebih baik kan, dengan cara lebih baik, cara elegan, lebih cara memberikan kritik, berikan tagar, berikan viral. Tapi bukan hal merusuh. Kalau kalian suka viralkan, kan itu wasit atau bagaimana viralkan. Tapi kalau udah rusuh, kita teknologi udah maju seperti banyak efek kan. Kalau kalian demo baik sih, demo ke arah baik, so di MU kan berikan efek-efek tertentu
so Arsenal kan Arsenal gol Wenger out. Nah pasti kalian bisa, yakin, dan juga semuanya sih pihak-pihak yang terlibat, yuk pahami keadaan ini jadi pelajaran. Oke, mungkin itu aja yang bisa sampaikan ke ya suasana kesedihan ini. Tetap yakin Indonesia akan lebih maju, akan lebih modern, sepak bola berpikir lebih visioner, yakin ya. Supporter Indonesia juga jadi pelajaran sih sama semua supporter Indonesia sih. Oke, terima kasih mungkin dari saya Adil Memuta.